Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Sudah semangat bukan untuk belajar? Kali ini kita akan membahas mengenai pentingnya senyawa asam dan basa dalam kehidupan. Apa sih yang dimaksud asam dan basa? Apa ya yang membedakan antara keduanya? Sebelum kalian memulai materi kali ini, alangkah lebih baik kalian mengetahui tujuan pembelajaran pada video kali ini. Dibaca dengan baik ya. Nah, sebenarnya senyawa asam dan basa sudah menjadi teman dekat kita loh dalam kehidupan. Tahu mengapa? Yap, betul. Makanan, obat-obatan, bahkan produk-produk kecantikan dan masih banyak lainnya memanfaatkan senyawa asam dan basa dalam bahan bakunya. Maka penting bukan untuk kita memahami mengenai senyawa asam dan basa? Tahukah kalian cuka yang biasa kita konsumsi seperti halnya pada saat makan bakso? Pernahkah kalian berpikir mengapa rasanya masam dan aromanya kecut? Kenapa ya kira-kira? Yuk kita cari tahu bersama. Jadi, rasa masam pada cuka disebabkan oleh senyawa asam yang terkandung di dalamnya. Ada yang tahu senyawa asam apa yang ada di dalam cuka? Yap, betul. Cuka mengandung senyawa asam asetat dengan rumus CH3COOH. Jadi dapat kita simpulkan secara umum senyawa asam memiliki rasa yang masam, sedangkan senyawa basa biasanya akan terasa pahit di mulut seperti halnya sabun. Namun, apakah menurut kalian setiap senyawa asam dan basa dapat dibedakan berdasarkan rasanya? Tentu tidak, teman-teman. Tidak semua senyawa asam itu masam dan tidak semua senyawa basa itu pahit. Selain itu juga tidak semua senyawa asam dan basa aman untuk dikonsumsi dan kita deteksi dengan rasanya. Senyawa asam dan basa memiliki sifat lainnya, yakni asam merupakan zat yang biasanya bersifat korosif atau merusak dengan pH 1 sampai dengan 6, sedangkan basa bersifat kaustik atau licin dan dapat melarutkan lemak dengan pH 8 sampai 14. Adapun senyawa yang pH-nya 7 memiliki sifat netral seperti halnya air. Selain itu, senyawa asam dan basa dapat dibedakan berdasarkan beberapa teori yang dikemukakan oleh beberapa ahli, yakni teori Arrhenius yang dikemukakan oleh Arrhenius pada tahun 1884, teori Bronsted-Lowry yang dikemukakan oleh Johannes N. Bronsted dan Thomas M. Lowry pada tahun 1923, dan teori Lewis yang dikemukakan oleh Gilbert N. Lewis pada tahun 1923. Mari kita pelajari ketiga teori tersebut. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, teori asam basa yang pertama adalah teori asam basa Arrhenius yang dikemukakan oleh Arrhenius pada tahun 1884. Teori ini menyebutkan bahwa asam merupakan senyawa yang melepaskan ion H+ dalam air, sedangkan basa merupakan senyawa yang melepaskan ion OH- dalam air. Maka teori ini menerapkan prinsip ionisasi senyawa asam dan basa dalam air, seperti halnya senyawa asam klorida dan asam sulfat. HCl atau asam klorida akan melepaskan ion H+ sebanyak 1, sehingga disebut sebagai asam monoprotik yang memiliki satu valensi. Adapun asam sulfat atau H2SO4 akan melepaskan ion H+ sebanyak 2, sehingga disebut sebagai asam poliprotik yang memiliki 2 valensi. Adapun senyawa basa seperti natrium hidroksida dan kalsium hidroksida, di mana natrium hidroksida atau NaOH akan melepaskan ion OH- sebanyak 1, sehingga memiliki satu valensi. Adapun kalsium hidroksida atau CaOH 2 kali akan melepaskan ion OH- sebanyak 2, sehingga memiliki 2 valensi. Berdasarkan teori Arrhenius, kekuatan asam dan basa ditentukan oleh konsentrasi ion H+ dan OH-. Semakin besar konsentrasinya, maka semakin kuat sifat asam dan basanya. Sedangkan semakin lemah konsentrasinya, maka akan semakin lemah pula asam dan basanya. Selanjutnya adalah teori asam basa Bronsted-Lowry
yang dikemukakan oleh Johannes N. Bronsted dan Thomas M. Lowry pada tahun 1923. Teori ini menyebutkan bahwa asam merupakan zat atau spesies yang mendonorkan proton atau H+, sedangkan basa merupakan zat atau spesies yang menerima atau sebagai akseptor proton atau H+. Seperti halnya pada reaksi berikut. Pada reaksi tersebut, H2SO4 mendonorkan protonnya kepada HNO3, sehingga H2SO4 berperan sebagai asam dan HNO3 berperan sebagai basa. Ketika H2SO4 melepaskan protonnya, terbentuk HSO4- sebagai basa konjugasinya. Dan saat HNO3 menerima proton, terbentuk H2NO3+ sebagai asam konjugasinya. Kekuatan asam dan basanya bergantung pada kemampuan zat dalam melepas dan menarik proton. Semakin mudah suatu zat melepas proton, maka semakin kuat keasamannya, dan sebaliknya. Adapun semakin mudah suatu zat menarik proton, maka semakin kuat kebasaannya, dan sebaliknya. Yang terakhir adalah teori asam basa Lewis yang dikemukakan oleh Gilbert N. Lewis pada tahun 1923. Teori ini menyebutkan bahwa asam merupakan zat atau spesies yang berperan sebagai akseptor pasangan elektron bebas atau PEB, sedangkan basa adalah zat atau spesies yang berperan sebagai pendonor pasangan elektron bebas atau PEB. Nah, pada teori ini kalian harus mengingat nih bagaimana cara penulisan struktur Lewis suatu senyawa. Semoga kalian semua masih ingat ya. Contohnya adalah pada reaksi antara SO2 dengan OH- yang membentuk HSO3-, di mana berdasarkan reaksi tersebut dapat diketahui bahwa OH- mendonorkan pasangan elektron bebasnya kepada SO2 untuk membentuk HSO3-, sehingga OH- berperan sebagai basa Lewis dan SO2 berperan sebagai asam Lewisnya. Kekuatan asam dan basanya bergantung pada kemampuan melepas dalam menarik PEB dan keelektronegatifan pendonor PEB, di mana semakin mudah suatu spesies menarik PEB, maka akan semakin kuat keasamannya. Adapun semakin elektronegatif atom pendonor PEB, maka akan semakin kuat kebasaannya. Nah, jadi itulah teman-teman beberapa teori yang dapat menjelaskan sifat asam dan basa dari suatu zat. Dengan mengetahui ketiga teori tersebut tentunya dapat mempermudah kalian dalam memahami dan mengenali konsep-konsep asam basa yang ada dalam kehidupan. Tentunya masih banyak loh jenis asam dan basa yang sering kita temui dalam kehidupan selain dalam cuka dan sabun. Mari kita simak beberapa senyawa asam dan basa lainnya dalam kehidupan. Beberapa contoh asam yang sering kita temukan di kehidupan adalah asam askorbat dalam vitamin C yang banyak terkandung pada buah-buahan, asam sitrat pada jeruk nipis dan lemon, asam malat pada buah apel dan pir, asam tartarat pada buah anggur, asam folat pada pisang, alpukat, bayam, brokoli, dan buncis, asam karbonat yang memberi rasa segar pada minuman, dan asam sulfat yang digunakan dalam aki mobil. Tentunya masih banyak loh yang lainnya. Adapun beberapa basa yang sering kita temukan di kehidupan adalah kapur sirih atau CaO yang biasanya digunakan untuk makan sirih, amoniak atau NH3 yang digunakan sebagai pelarut disinfektan, kemudian soda api atau NaOH yang digunakan untuk membersihkan saluran air atau bahan untuk sabun, kemudian aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida yang digunakan dalam membuat obat nyeri lambung. Baik teman-teman, sekarang kalian jadi lebih tahu bukan mengenai pentingnya asam basa dalam kehidupan kita. Pelajari lebih mendalam yuk. Kalian dapat mengamati lebih dalam pada sebuah percobaan atau suatu fenomena yang dapat dikaitkan dengan teori asam dan basa seperti halnya penggunaan obat mah untuk mengatasi asam lambung, fenomena yang terjadi pada hujan asam yang berdampak bagi lingkungan tentunya, serta penggunaan soda kue untuk mengembangkan adonan.
Yuk kalian cari tahu pemanfaatan atau dampak asam dan basa dalam kehidupan melalui percobaan sederhana di sekolah. Demikianlah pembahasan kita mengenai pentingnya asam dan basa dalam kehidupan. Semoga penjelasan ini dapat mempermudah kalian dalam memahami teori asam basa serta mempermudah kalian dalam memanfaatkan asam dan basa dalam kehidupan. Selamat melakukan percobaan sederhana. Terima kasih telah menonton.